Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada para peserta silaturahmi Merdeka Belajar atau SMB yang berada di ruang virtual Zoom maupun yang menyaksikan secara langsung melalui YouTube Kemendikbud RI. Perkenalkan, saya Anwar Hikmat yang akan memandu jalannya acara SMB sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya melepas masker. Karena saya berada di ruang tersendiri dan telah menerapkan protokol kesehatan. Tidak lupa kami juga menganjurkan kepada sahabat Dikbud semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita semua sehat dan aman di masa pandemi ini. Kami juga mengimbau kepada para peserta untuk menjaga tata tertib dan sopan santun selama acara berlangsung. Sekaligus mengingatkan untuk tidak perlu menyampaikan kehadiran di dalam kolom bicara maupun chat di aplikasi Zoom ya, karena nanti tautan atau link daftar hadir akan diberikan kepada para peserta yang mengikuti rangkaian acara webinar ini melalui aplikasi Zoom. Sahabat Dikbud, kemudian sahabat Dikbud juga dapat menyampaikan pertanyaan dalam kolom bicara atau chat melalui aplikasi Zoom itu sendiri yang ditujukan kepada para narasumber yang hadir pada sore hari ini. Sahabat Dikbud yang berbahagia semua, sebelum kita memulai diskusi kita, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan bahwa tema diskusi kita kali ini itu terkait dengan revitalisasi bahasa daerah. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, telah meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah. Revitalisasi bahasa daerah itu, menurut Mendikbudristek, perlu dilakukan ya, karena ada sekitar 718 bahasa daerah di Indonesia yang sebagian kondisinya itu terancam punah dan kritis. Jadi untuk mengatasi hal itu, Mendikbudristek menekankan prinsip dan program revitalisasi bahasa daerah ini untuk dinamis, untuk bisa dinamis, untuk bersifat dinamis, adaptif, regenerasi, dan merdeka berkreasi dalam penggunaan bahasanya. Kemudian sasaran dari revitalisasi bahasa daerah ini adalah ada 1.491 komunitas penutur bahasa daerah. Selanjutnya ada 29.370 guru, 17.995 kepala sekolah, kemudian ada 1.175 pengawas, serta ada sekitar 1,5 juta siswa di 15.236 sekolah. Sementara itu, untuk komunitas penutur, Kemendikbudristek akan melibatkan secara intensif, yaitu untuk pihak keluarga, kemudian maestro, pegiat pelindungan bahasa dan sastra, dalam penyusunan model pembelajaran bahasa daerah. Kemudian dalam pengayaan materi bahasa daerah itu sendiri dalam kurikulum, serta dalam perumusan muatan lokal kebahasaan dan kesastraan. Nah, untuk membahas lebih dalam terkait dengan revitalisasi bahasa daerah ini, telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang hebat-hebat dari berbagai pemangku kepentingan ya. Yang pertama, izinkan saya perkenalkan Bapak Aminuddin Aziz. Beliau adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Selamat sore Pak, semoga dalam keadaan sehat ya Pak. Selamat sore Mas Anwar. Selamat sore ya, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat ya. Terima kasih Pak sudah hadir. Selanjutnya ada Ibu Ulfa Tenri Batari. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berikutnya ada Ibu Risnawati, selaku pengurus Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia. Beliau juga adalah guru bahasa Sunda ya Bu ya, guru bahasa Sunda betul. Di SMP Negeri 4 Subang. Ya, iya, betul. Oke.
Kemudian yang terakhir nanti ada Adik Bunga nih, Adik Bunga Salsabila, perwakilan dari generasi muda. Adik Bunga ini sangat istimewa karena Adik Bunga ini memenangkan lomba pidato Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2021. Nah, langsung saja nih kita masuk ke sesi pertama di diskusi kita hari ini. Untuk yang pertama, izinkan saya kepada Bapak Amin ya. Mohon maaf Pak, izin saya memanggil Pak Amin. Ya, silakan, ya. Bebas ya. Santai aja. Ya. Oke Pak. Ya, seperti ini Pak Amin ya. Kira-kira apa sih yang mendasari Kemendikbudristek untuk meluncurkan program Merdeka Belajar episode ke-17 revitalisasi bahasa daerah? Silakan Pak. Ya, baik. Selamat sore para sahabat Dikbud. Selamat sore, terima kasih Mas Anwar. Saya senang sekali pada sore hari ini diajak ngobrol gitu ya secara santai dengan para sahabat Dikbud untuk memberikan informasi tambahan begitu dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri pada tanggal 22 Februari 2022 yang lalu begitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar yang disampaikan oleh Mas Anwar ini karena kalau kita tidak punya tujuan kan ya kita menjadi sia-sia ya melakukan sesuatu itu. Namun tadi dalam pengantar Mas Anwar sudah sangat bagus gitu ya menyarikan gitu butir-butir yang memang menjadi dasar utama kita melaksanakan revitalisasi bahasa daerah yang sudah diluncurkan oleh Mas Menteri itu. Yang pertama seperti tadi disampaikan, Indonesia ini kan begitu kaya ya. Kaya sekali dengan bahasa daerah. Indonesia punya 718 bahasa daerah dan ini menjadi negara kedua paling multilingual ya di antara seluruh negara di dunia ini setelah Papua Nugini. Papua Nugini itu punya sekitar 820-an begitu bahasa daerah. Bahasanya kecil-kecil, termasuk di kita juga memang ada bahasa-bahasa yang kecil gitu ya, terutama kecil dalam arti jumlah penuturnya ya. Itu di Indonesia bagian timur terutama. Nah, kekayaan kita yang 718 bahasa daerah ini belum termasuk dialek atau sub-sub dialeknya. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya apa sih yang disebut dengan dialeknya itu gitu. Misalnya bahasa Jawa ya, ada bahasa Jawa Yogyakarta, bahasa Jawa Solo, bahasa Jawa Semarang, bahasa Jawa Malang, Surabaya dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah dialek-dialek ya. Demikian juga bahasa-bahasa yang lain. Nah, ini adalah tidak termasuk yang dialek-dialeknya itu. Kemudian yang kedua ya, tadi disebutkan bahwa daya hidup atau vitalitas bahasa-bahasa itu tidak sama. Ada bahasa-bahasa yang memang kondisinya sangat aman, sangat kuat begitu. Karena penuturnya masih sangat banyak gitu. Tapi ada bahasa-bahasa yang tingkat vitalitasnya atau daya hidupnya memang sudah mulai melempem gitu ya, memudar gitu. Nah, ini dikhawatirkan bahasa-bahasa yang seperti ini akan punah kalau tidak dihidup-hidupkan kembali gitu. Kemudian yang ketiga, laporan UNESCO ya itu yang terakhir kali itu ya kita baca dan kemarin juga pada bulan Februari kita mendengar kembali penegasan dari UNESCO bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa daerah di dunia ini yang jumlahnya sekitar 7.000-an lebih ya sedunia ini yang mengalami kepunahan ya. Nah, faktor kepunahannya itu ya penyebab kepunahannya adalah karena sudah tidak banyak dipakai lagi begitu. Nah, karena kita ya sebagai unit yang atau lembaga negara yang diberi amanat untuk secara bersama-sama melestarikan dan melindungi bahasa-bahasa daerah ini, maka supaya tidak punah bahasa daerah itu, maka kita lakukan revitalisasi. Mengapa? Karena memang bahasa itu kan bukan hanya urusan kombinasi kata dan bunyi ya, tetapi di situ ada refleksi kearifan lokal, refleksi pemikiran kita, refleksi perasaan kita, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam bahasa yang
menjadi ekspresi dari masyarakat itu begitu. Jadi itu sebetulnya esensi dari alasan ya atau alasan mengapa kementerian ya melakukan revitalisasi bahasa daerah itu gitu. Begitu kira-kira Mas Anwar. Terima kasih Pak. Jawabannya menurut saya sudah sangat mencerahkan ya. Ini ada selanjutnya Pak, pertanyaan berikutnya nih. Bisa dijelaskan Pak, upaya yang dilakukan dan akan dilakukan nih oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam upaya tersebut Pak, dalam upaya merevitalisasi bahasa daerah. Ya, kami ya di Badan Bahasa itu sebagai unit yang diberi amanat untuk menyelenggarakan pelindungan bahasa dan sastra daerah, itu membuat peta jalan, ya, ada roadmap yang kami kembangkan gitu. Nah, peta jalan ini berisi 5 langkah yang akan harus dipenuhi ketika kita memang mau melindungi sebuah bahasa, ya, gitu. Nah, yang pertama tentu saja melakukan pemetaan. Di mana sih bahasa-bahasa itu dipakai? Dan pemetaan ini sudah kita lakukan, makanya kita punya data 718 bahasa. Nah, pertanyaannya, apakah pemetaan selesai? Apakah jumlah bahasa daerah itu hanya sekian itu? Tentu tidak. Karena masih banyak bahasa-bahasa daerah kita yang terutama di daerah-daerah pedalaman itu yang belum terpetakan, ya, begitu. Nah, kemudian yang kedua, setelah ada pemetaan, kita lakukan kajian vitalitasnya. Nah, baru sekitar 150-an lah begitu ya, yang sudah kita lakukan kajiannya dari 718. Bayangkan Mas Anwar, ya, masih begitu sedikit Bapak Ibu sekalian yang sudah dikaji vitalitasnya itu. Karena apa? Melakukan kajian vitalitas itu biayanya memang sangat mahal. Pemetaan itu biayanya sangat mahal gitu, ya. Nah, karena kita akan harus bertemu gitu ya dengan orang-orang yang memang menjadi penutur bahasa itu gitu. Di daerah terpencil sekalipun harus didatangi begitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita melakukan konservasi ya. Artinya pendokumentasian unsur-unsur dari bahasa itu. Misalnya unsur bunyinya, ya, unsur morfofonologisnya, unsur sintaksisnya, kemudian unsur maknanya gitu, kita buatkan kamusnya. Ini akan terus kita lakukan. Nah, setakat ini ya yang sudah terdokumentasi gitu ya dengan baik gitulah, kita punya lebih dari 228-an gitu ya kamus bahasa daerah. Nah, apakah itu sudah cukup? Tentu belum, ya. Pasti belum cukup karena kita akan harus terus melakukannya. Dari 718 baru ada 228-an gitu. Berarti kan masih ada hampir 500-an gitu ya yang belum terdokumentasi dengan baik begitu. Nah, ini adalah tugas yang akan selalu dilakukan ketika kita mau melakukan revitalisasi. Kemudian, nah, revitalisasinya di mana gitu ya? Kapan kita melakukan itu? Yaitu ketika kita sudah melakukan konsultasi ya, dengan para penutur bahasa daerah itu, gitu ya, pemangku kepentingan, apakah bahasa daerahnya mau direvitalisasi atau tidak? Karena kata kunci dari revitalisasi itu adalah kemauan dari penutur bahasa itu agar bahasanya direvitalisasi. Nah, kalau misalnya itu akan ada kemauan seperti itu, maka dibuatlah langkah-langkah peta jalannya, lalu kita akan melakukan apa gitu. Nah, seperti yang kita lakukan gitu ya, selama ini memang sepertinya tidak berkesinambungan ya. Ketika sebuah program dilakukan, kita anggap sudah selesai, lalu diserahkan kepada masyarakat. Nah, yang akan kita lakukan adalah revitalisasi yang berkelanjutan, karena kita bicara melibatkan begitu banyak pemangku kepentingan ya, baik di keluarga, di masyarakat gitu ya, di sekolah, pemerintah. Mari kita lakukan bersama-sama. Nah, konsepnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Anwar itu sangat dinamis gitu ya. Kemudian fokusnya generasi muda, mengedepankan kreativitas. Ini adalah cara kami untuk melakukan revitalisasi itu gitu. Nah, targetnya ya seperti sudah disampaikan oleh Mas Menteri, tahun ini ya kita paling tidak gitu akan merevitalisasi 38 bahasa daerah di 12 provinsi. Nah, ini masih banyak tentu saja yang akan harus kita lakukan. Tahun depan mudah-mudahan bisa bertambah lagi gitu.
Nah, catatan tambahan ya terkait dengan revitalisasi ini. Bayangkan ini gara-gara tidak direvitalisasi ini. Tahun 2019 kita diberi data bahwa bahasa yang sudah termasuk kategori rentan itu ada 27 bahasa. Nah, umumnya di daerah timur, di wilayah Indonesia bagian timur. 2021 tahun yang lalu kita melakukan kajian, ya, kajian vitalitas. Ternyata ada tambahan 4 bahasa yang kemudian masuk ke dalam kategori rentan. Artinya bahasa ini ketika tidak digunakan ya dia akan mengalami kemunduran. Kemudian yang bukan hanya rentan, ini memang sudah mundur. Ada tambahan 14 bahasa. Kalau dulu yang rentan-rentan begini yang mengalami kemunduran ini karena lokasinya juga memang di pedalaman gitu ya. Ternyata yang kajian terakhir ini 2021 menunjukkan bukan hanya di daerah yang pedalaman di wilayah timur gitu, daerah terpencil tidak. Tapi ternyata yang di daerah-daerah daerah urban juga begitu ya, itu banyak yang mengalami kemunduran. Ada tambahan 14 dan yang terancam punah tahun 2021 itu bertambah ada 3 sehingga ada 26 ditambah 3 menjadi 29 bahasa ya yang kini terancam punah. Dan itu bukan hanya di wilayah timur, tapi juga ada yang di wilayah tengah, di wilayah barat gitu, Mas Anwar. Begitu, ya. Wah, terima kasih Pak. Informasinya menurut saya sangat lengkap ya. Jadi memang ini perlu dukungan kita bersama ya. Selanjutnya nih, ya, terima kasih Pak. Selanjutnya nih kepada Ibu Ulfa Tendribatan nih. Apa yang dilakukan oleh dinas di tempat Ibu nih untuk turut mendukung nih Bu upaya dari Kemendikbudristek dalam merevitalisasi bahasa daerah. Silakan Bu. Ya, Mas Anwar, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin buka masker dulu. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Goa terkait dengan revitalisasi bahasa daerah, sebuah kebanggaan bagi kami dari pemerintah Kabupaten Goa untuk diajak berdiskusi pada forum kali ini. Melihat kondisi kami di Kabupaten Goa, Mas Anwar, kami memiliki 18 kecamatan, 9 kecamatan dataran tinggi dan 9 kecamatan dataran rendah, di mana kami di Kabupaten Goa, khususnya di Sulawesi Selatan, pada umumnya terdapat 14 bahasa daerah. Dan kami di Kabupaten Goa, salah satu dari 14 bahasa daerah itu, kami menggunakan bahasa daerah Makassar. Bahasa daerah Makassar yang kami gunakan itu adalah bahasa daerah yang memiliki dialek, jadi karena dari 14 bahasa daerah itu, kami pun memiliki dialek, itu dialeknya adalah dialek Lakiung, ada dialek Turatea, dan ada dialek Makassar Konjo. Ini dialek Lakiung ini banyaknya di daerah dataran rendah, 9 kecamatan itu. Kemudian dialek yang dataran tinggi itu adalah dialek Turatea dan dialek Makassar Konjo. Berhubung karena kami di Kabupaten Goa berbatasan dengan 7 kabupaten, Pak. Sehingga berbatasan dengan Kota Makassar, berbatasan dengan Kabupaten Takalar, berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, berbatasan dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bone. Sehingga untuk potensi kami untuk pengguna atau penutur bahasa daerah Makassar, karena kami dari 18 kecamatan, 9 dataran tinggi dan 9 dataran rendah, kami untuk jumlah guru dan jumlah peserta didik kami di Kabupaten Goa itu, khusus untuk guru sebanyak 7.587 orang, dan untuk peserta didik kami sebanyak 1.550 orang, yang tersebar dari khusus untuk sekolah dasar sebanyak 419 sekolah, kemudian sekolah menengah pertama 117 sekolah, jadi total keseluruhannya adalah 536. Ini menunjukkan bahwa selain jumlah guru dan peserta didik kami juga punya pengawas sebanyak 67 orang, kemudian memiliki koordinator wilayah sebanyak 18 orang,
dan kami juga memiliki kepala sekolah sebanyak 536 orang. Dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Goa sebanyak 768.682 orang. Berdasarkan apa yang kami lihat di lapangan, kebanyakan pada saat proses pembelajaran di sekolah, memang khusus untuk daerah dataran tinggi 9 kecamatan itu, kebanyakan di sekolah untuk penggunaan bahasa ibu, bahasa daerah Makassar digunakan sebagai bahasa pengantar dalam memulai atau menjelaskan pembelajaran di sekolah, khususnya di tingkat sekolah dasar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara, Pak Anwar. Oke, makasih Bu ya. Ini ada pertanyaan lanjutan nih Bu. Ya. Apakah sudah ada nih Bu bentuk kolaborasi yang sudah dilakukan di Dinas Pendidikan Goa dengan Kemendikbudristek nih dalam upaya pelestarian bahasa daerah? Iya, terima kasih Mas Anwar. Jadi kami di pemerintah Kabupaten Goa itu merujuk pada surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2015 terkait dengan program yang bernama PGSBD, program pendidikan sarjana guru bahasa daerah yang dikerjasamakan dengan Universitas Hasanuddin. Pesertanya itu berasal dari utusan yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten, salah satunya adalah dari Kabupaten Goa. Kemudian surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1620 di tahun 2016 tentang penetapan muatan lokal di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk tingkat kabupaten, dan kami Kabupaten Goa juga sudah menetapkan muatan lokal di tingkat SD dan SMP. Kemudian kami lanjutkan dengan surat edaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan merujuk dari surat edaran Bapak Gubernur nomor 420 per tanggal 6 Agustus 2021 tentang pelaksanaan pelajaran bahasa daerah di Sulawesi Selatan. Dan kami khususnya di Kabupaten Goa, di Dinas Pendidikan Kabupaten Goa per tanggal 5 Oktober 2021 telah membuat surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah pada tingkat satuan pendidikan di Kabupaten Goa. Tentu saja kami melakukan berbagai kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah yang pertama kami berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dalam program Ayo ke Museum, dan pesertanya adalah siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kemudian di sana kami melakukan berbagai event-event lomba, baik lomba berpidato, baik lomba membaca puisi, maupun lomba mendongeng untuk anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Selain itu kami di Kabupaten Goa juga melakukan kolaborasi dengan beberapa organisasi kepemudaan, karena organisasi kepemudaan kami, khususnya KNPI itu sungguh mensupport kegiatan ini. Kami mengajak mereka, anak-anak muda milenial, tidak hanya mampu untuk bercakap atau menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang mereka anggap gaul atau sebagai bahasa prokem, tapi kami juga mengajak mereka untuk melakukan pidato, menantang mereka untuk melakukan pidato dengan menggunakan bahasa daerah Makassar. Selain itu kami juga melakukan kolaborasi dengan organisasi profesi. Selain Persatuan Guru Republik Indonesia, kami juga melakukan kolaborasi dengan organisasi profesi Himpunan Pembina Bahasa Indonesia dalam melakukan pembinaan kepada siswa kami untuk penggunaan bahasa daerah Makassar. Selain itu, kami juga dibantu oleh Balai Bahasa Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan event Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi. Juga kami melakukan kolaborasi dengan radio lokal dalam pelestarian bahasa daerah untuk semua kalangan. Selain itu kami disupport oleh Ibu Bupati dalam hal tim penggerak PKK Kabupaten Goa dalam membiasakan bahasa daerah Makassar pada anak. Dan yang terakhir kami lakukan kolaborasi dengan Bahasa Sulsel yang tergabung dalam Wiki Sulsel dalam melestarikan bahasa daerah Makassar. Dan tentunya kami cukup disupport oleh berbagai pihak, dan saya kira potensi-potensi ini sungguh sangat membantu kita dalam melakukan revitalisasi bahasa daerah khususnya di Kabupaten Goa. Mas, terima kasih. Wah, terima kasih sekali lagi Bu. Saya melihat sepertinya ini patut dijadikan contoh ya, praktik baik yang sudah dilakukan di tempat Ibu ini. Banyak dukungan dari
berbagai pemangku kepentingan ya. Itu menurut saya Alhamdulillah. bisa dijadikan contoh, Bu. Makasih, Bu. Ini terima kasih. Ini sepertinya semakin seru nih perbincangan kita, semakin banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu, terus sekarang kita sudah banyak informasi yang diberikan ya. Selanjutnya izinkan kepada Ibu Risnawati nih sebagai selaku ini pengurus Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia. Ya. Sederhana Bu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu nih, apa sih yang memotivasi Ibu untuk menjadi seorang guru bahasa daerah? Apa Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar. Salam hormat Ya, untuk sama-sama. Pak Kepala Badan Bahasa, Pak Profesor Aminuddin. Salam hormat untuk Ibu Ulfa juga. Terima kasih Pak Anwar atas undangannya kepada kami Perkumpulan sama-sama, Pendidik Bu. Bahasa Daerah Indonesia ya. Saya di sini mewakili Pak Encep Ridwan ya Pak ya, karena beliau sedang sakit. Motivasi saya Pak menjadi guru bahasa daerah, kalau saya bilang tidak ada alasan yang lebih baik selain daripada cinta ya Pak ya. Saya ini sangat mencintai bahasa daerah, sangat mencintai bahasa Sunda, mencintai bahasa ibu saya seperti saya mencintai ibu saya. Jadi ketika saya menjadi guru bahasa Sunda itu bukan faktor kebetulan ya Pak, tapi memang pilihan saya untuk menjadi guru bahasa Sunda. Mungkin klise alasannya ya karena kurangnya peminat dari waktu itu, waktu saya kuliah, kurangnya peminat mahasiswa memilih jurusan bahasa Sunda. Jadi memang pilihan yang keren itu bukan bahasa Sunda, waktu itu bukan bahasa daerah gitu. Tetapi saya ingin keren sendiri dengan memilih bahasa daerah untuk pilihan mata pelajaran yang ingin saya ampu, yang ingin saya ajarkan di sekolah begitu Pak. Jadi bahasa daerah ini merupakan mata pelajaran yang memiliki tantangan lebih tinggi Pak dibandingkan dengan mata pelajaran lain yang sifatnya nasional begitu ya. Karena kami harus mengajarkan atau menularkan kecintaan terhadap bahasa dan budaya daerah di tengah serbuan globalisasi ya Pak ya, di tengah anak-anak milenial yang sudah tidak mau menggunakan bahasa daerah, atau di tengah serbuan ibu-ibu muda yang sudah gengsi untuk mengajarkan bahasa daerah, bahasa ibunya kepada anak-anaknya. Ini tantangan yang lebih besar dan memang butuh perjuangan, butuh rasa cinta yang lebih dibandingkan mungkin dengan mata pelajaran-pelajaran lain. Kami ini selama menjadi guru itu lebih dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif, lebih apa ya Pak ya? Pokoknya lebih segalanya, lebih tabah juga Pak, lebih tabah juga karena mata pelajaran bahasa daerah itu bukan mata pelajaran yang difavoritkan. Bahkan kalau dianggap remeh Pak, kalau di sekolah itu dianggap remeh. Pernah beberapa tahun tidak ada ujian sekolah ya bahasa Sunda waktu di Jawa Barat bahasa Sunda. Tidak masuk ujian nasional waktu musimnya ujian nasional. Terus tidak masuk USBN. Malah sekarang tidak tercantum di rapot mata pelajaran bahasa daerah itu. Ini membuat anak-anak yang kaum milenial di sekolah yang sudah malas berbahasa Sunda semakin malas gitu mengikuti mata pelajaran bahasa Sunda. Jadi saya sampai membuat sebuah inovasi pembelajaran bagaimana supaya anak-anak itu suka belajar bahasa Sunda. Jadi ketika saya masuk ke kelas itu ditunggu oleh anak-anak. Yang menjadi kendala anak-anak bicara bahasa Sunda itu adanya kalau di bahasa Sunda Pak tata krama basa ya, mundak usuk basa. Bagaimana perbedaan menggunakan kata terutama bahasa halus untuk diri sendiri dan untuk orang lain yang dihormati. Itu susah buat anak-anak. Sehingga saya membuat menginventarisir 40 kata dasar untuk komunikasi sehari-hari dan saya buat lagunya Pak itu wajib dinyanyikan oleh anak-anak sebelum pelajaran bahasa Sunda dimulai. Liriknya lirik dari tata krama basa, tapi nadanya bisa diambil dari lagu-lagu yang populer
misalnya balonku, solawat, atau iwak peye, atau apa gitu ya. Contohnya begini Pak, satu bait aja ya. Contohnya balonku. Abdi miyos Bapa angkat, abdi dongkap Bapa sumping, abdi wangsul Bapa muli, abdi terang Bapa uninga. Jadi ketika yang kedua anak-anak dor coba gitu ya. Jadi abdi ngabantun Bapa nyandak dor, anak-anak nembak, itu semangat sekali Pak. Jadi kesananya ketika anak-anak mulai suka, kesananya mudah untuk belajar. Malah kalau saya sekali tidak masuk, anak-anak ngejapri, Bu kemana nih? Oh ini ayo Bu ngalagu gitu. Jadi anak-anak suka dengan nyanyian itu. Dan pada akhir semester biasanya anak-anak menghafal yang 40 kata dasar tata krama bahasa Sunda yang biasa digunakan sehari-hari. Jadi memang tantangannya banyak sekali Pak. Tapi saya suka dengan tantangan. Jadi semakin banyak tantangan, semakin semangat untuk mengajar begitu Pak. Wah, terima kasih Bu. Sekali lagi atas dedikasi Ibu ya sebagai guru bahasa Sunda di sekolahan di SMP Ibu. Menurut saya ini sangat inspiratif dan pendekatan Ibu yang sangat kreatif itu juga banyak bisa dijadikan praktik baik ya, bisa dicontoh ya oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia ya, terutama guru bahasa daerah. Selanjutnya nih Bu, saya ingin bertanya apa nih menurut Ibu harapan Ibu nih saya ingin bertanya pandangan Ibu terkait dengan upaya yang sudah dan sedang dilakukan oleh Kementerian dalam hal ini Badan Bahasa dalam upaya merevitalisasi bahasa daerah. Iya. Untuk revitalisasi bahasa daerah ya Pak ya, kemarin pada tahun 2021 itu di Jawa Barat diselenggarakan Festival Tunas Bahasa Ibu. Kebetulan saya mengikuti tahap demi tahap kegiatan tersebut Pak, dari mulai rapat persiapan di Zoom ya dengan Balai Bahasa, terus juga sosialisasi, diseminasi, sampai kegiatan pasanggirinya, saya alhamdulillah hadir sampai tuntas. Itu luar biasa Pak, sangat luar biasa. Saya sampai menangis Pak ketika penutupan. Selama saya mengajar bahasa Sunda Pak, baru kali itu saya merasa sangat diistimewakan. Terima kasih Pak Kaban, ini terima kasih banyak ya atas kasih sayang terhadap bahasa Sunda. Aduh saya sampai terharu Pak. Melihat anak-anak yang tampil itu setelah 2 tahun tidak ada pasanggiri Pak, karena ada perubahan alih kelola dari kabupaten ke provinsi itu ya Pak ya. Jadi bahasa Sunda dianggap tanggung jawab kabupaten. Nah itu pasanggiri untuk tingkat SD dan SMP hilang selama 2 tahun. Jadi ketika kemarin muncul kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu di tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa melalui Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, itu sangat luar biasa dan sangat istimewa. Itu saya berharap ya Pak, kegiatan seperti ini rutin terus dilaksanakan. Meskipun kami harus babak belur berkorban, kami ikhlas Pak. Yang penting bahasa Sunda itu gaungnya luar biasa Pak. Gaungnya luar biasa untuk festival kemarin. Anak-anak sampai se-Jawa Barat itu obyak gitu ya Pak ya, kalau bahasa Sunda namanya. Semuanya menyambut baik dan berpartisipasi dengan baik dan hasilnya luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Kaban untuk itu. Terima kasih, alhamdulillah. Nah, ini banyak informasi menarik nih menurut saya, dan mudah-mudahan hal ini bisa dijadikan pembelajaran oleh semua pihak ya, terutama para pemangku kepentingan. Kemudian nih selanjutnya di sini sudah ada Adik Bunga nih, Adik Bunga Salsabila. Adik Bunga ini pemenang Lomba Pidato Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2021. Saya ingin bertanya nih pada Bunga ya, apa sih kira-kira motivasi Bunga nih untuk berpartisipasi, untuk turut serta dalam mengikuti Lomba Festival Tunas Bahasa Ibu itu apa? Silakan Bunga. Baik, terima kasih Bapak Anwar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Salsabila, pemenang FTBI kategori Lomba Pidato juara 1 di tingkat provinsi. Saya dari SMP Negeri 2 Boyolali, Jawa Tengah. Motivasi saya mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu untuk mencoba kemampuan dalam berbahasa daerah menggunakan
dengan pidato dengan berbahasa daerah. Karena kebetulan saya adalah content creator yang menggunakan bahasa daerah di setiap video saya. Begitu, Bapak. Jadi ini jadi apa? Jadi bahan konten ya. Menarik sekali nih cara-cara kreatif juga nih ya Pak Amin ya, Bapak. Nih terus apa nih? Kan jarang ya, apalagi Bunga kan dari kalangan generasi milenial ya, dari generasi muda. Biasanya tidak banyak yang sangat punya motivasi tinggi untuk melestarikan bahasa daerah. Jadi apa alasan Bunga nih untuk turut serta ikut melestarikan bahasa daerah? Karena saat ini sudah jarang sekali anak-anak muda yang menggunakan bahasa daerahnya. Dan saya khawatir kalau bahasa daerah ini lama-lama akan punah karena semakin kesini banyak sekali anak-anak muda yang malah bangga sekali bisa menggunakan bahasa asing daripada memakai bahasa daerahnya sendiri. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Sangat lugas ya. Sangat lugas apa yang disampaikan oleh Bunga ya. Memang betul sekali ya, itu perlu dicontoh nih, apa yang sudah dilakukan oleh adik Bunga nih. Terima kasih Bapak Ibu semua, adik Bunga. Menarik sekali ya tadi semua penjelasan dari Bapak, Ibu, dan adik Bunga itu. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, izinkan kita simak video informatif. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Namun, dari 718 bahasa tersebut, 25 bahasa terancam punah, 6 bahasa dinyatakan kritis, dan 11 bahasa telah punah. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Kedua, tidak mewariskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sikap para penutur bahasa daerah yang menganggap bahasanya tidak mendesak lagi untuk digunakan. Ada 5 langkah pelindungan bahasa daerah yang strateginya disesuaikan dengan kondisi bahasa tersebut. Kelima langkah tersebut adalah melakukan pemetaan bahasa daerah yang terancam punah, menggelar kajian vitalitas, melakukan konservasi untuk bahasa yang masih bisa diselamatkan, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan yang terakhir, registrasi bahasa. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Harapannya, jumlah penutur muda bahasa daerah akan bertambah melalui proses warisan dengan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sebagai langkah awal revitalisasi, pada tahun 2021, Badan Bahasa telah berhasil menyelenggarakan percontohan revitalisasi bahasa daerah di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dengan sasaran bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Toraja. Untuk memperluas dan meningkatkan dampak revitalisasi, pada tahun 2022 ini, Badan Bahasa akan menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Ada 38 bahasa sasaran yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Melindungi bahasa daerah dari kepunahan merupakan agenda penting bagi Kemendikbudristek. Untuk itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu dari 8 prioritas program Merdeka Belajar. Targetnya, dengan revitalisasi angka bahasa daerah yang terancam punah bisa menurun. Generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia.
Ya, gimana nih Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat Ikut? Videonya tadi sangat informatif sekali ya. Kita lanjut lagi nih ke sesi berikutnya. Semakin semoga banyak informasi lagi yang dapat kita gali ya dari diskusi ini. Kepada Pak Amin nih Pak, bagaimana nih cara Kemendikbudristek dalam melibatkan berbagai pihak nih untuk mau turut serta berkolaborasi dalam merevitalisasi bahasa daerah? Ya, terima kasih Mas Anwar. Ini tentu saja terkait dengan pemahaman ya, pemahaman setiap pihak. Nah, saya selalu mengatakan bahwa bahasa daerah itu adalah aset bersama. Ya, ketika kita melihat ini sebagai aset bersama, maka kita melihat ya negara ya harus melindungi. Ya, negara itu pertama peran negara dulu, dan itu sudah dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Itu sudah jelas ya, dari mulai Undang-Undang Dasar tahun 45, kemudian di dalam Undang-Undang Kebahasaan, di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, itu dalam peraturan pemerintah, dalam berbagai peraturan sebetulnya sudah utuh gitu ya, sudah lengkap sekali. Di situ dinyatakan bahwa negara itu melindungi. Kemudian pemerintah, nah ini pemerintah sebagai eksekutifnya gitu yang melaksanakan wakil dari negara gitu, itu melakukan fasilitasi. Nah fasilitasi ini kalau dari tingkat nasional tentu dari tingkat pusat melalui Badan Bahasa. Ya. Nah kemudian karena ini tugas pelindungan bahasa dan sastra daerah ini diamanatkan melalui undang-undang, itu harus dikerjasamakan dan menjadi tanggung jawab utama dari pemerintah daerah, maka kami bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kalau bahasa itu ada dalam satu wilayah kabupaten kota, maka tanggung jawabnya kan ada di pemerintah kabupaten kota. Tapi kalau misalnya bahasa itu melintas wilayah administrasi kabupaten kota, maka itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi. Nah, kami melakukan pembicaraan dengan dialog begitu ya dengan pemerintah daerah melalui dinas-dinas pendidikan seperti tadi disampaikan oleh Bu Ulfa gitu ya, itu adalah cara kami untuk mengajak ya, menyadarkan ini tanggung jawab bersama dong, ini bukan tanggung jawab pemerintah pusat saja, ini bukan tanggung jawab masyarakat ya. Pemerintah juga di sini pemerintah daerah melalui dinas pendidikan atau dinas yang terkait itu yang ditugasi oleh bupati atau wali kota atau gubernur. Nah, ini kita lakukan bersama-sama gitu ya. Mari kita lakukan. Kemudian masyarakat, nah sebagai penggunanya dilakukan melalui apa? Penyadaran ya, kampanye mengajak mereka bahwa harus dirawat ini bahasa daerah itu, karena kalau misalnya tidak ada kesadaran ya, maka itu akan menjadi sia-sia apa yang sudah digariskan oleh negara gitu ya, melalui peraturan perundang-undangan, pemerintah melakukan fasilitasi. Kalau misalnya para pengguna bahasa, pemilik bahasa daerah itu tidak mau merawatnya, ya akan sia-sia saja gitu. Nah, ini yang kemudian kami lakukan, kami ikat secara bersama-sama begitu. Ayo kita lakukan melalui apa? Nah, karena kita itu punya data yang cukup ya, bahwa revitalisasi bahasa itu akan selalu berhasil kalau dilakukan berbasis pendidikan melalui sekolah ya, maka kami menggaet ya, mengajak urun rembuk bersama-sama dengan pihak persekolahan gitu. Nah, supaya apa? Supaya lebih terstruktur gitu ya, masuk ke dalam muatan lokal. Tadi kan di Kabupaten Goa itu sudah kokoh sekali, itu sudah ada surat edaran gubernur gitu ya, kemudian ada wali kotanya, bupatinya juga mendukung sekali ya, dinas pendidikan kan tinggal melaksanakan. Nah, kemudian diajaklah berembuk MGMP begitu ya, kemudian komunitas para kepala sekolah gitu ya, musyawarah kepala sekolah, MKKS, pengawas itu. Kami libatkan semua. Nah, kekhasan untuk yang tahun 2021 dan 2022 yang akan kita teruskan ini adalah karena unsur pelibatan dari pemerintah melalui pemerintah daerah
masyarakat dan komunitas seperti pegiat yang tadi Bu Risna itu, PPBDI misalnya gitu ya, atau komunitas-komunitas di wilayah Tutur itu gitu. Nah, orang tua ketika melihat, wah ini kok ada cara yang berbeda nih. Saya menyaksikan betul ya pelaksanaan acara di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan juga di Sulawesi Selatan, di Makassar. Ya, saya saksikan, itu justru yang begitu bersemangat, selain anak-anak kita di tingkat SD, SMP itu, orang tua ikut berbondong-bondong gitu. Ya, mengantar anaknya, seperti Bu Risma tadi sampaikan, mengantar anaknya ada yang pakai bis begitu ya, bayangkan Mas Anwar, ada yang pakai bis itu apa ya, apa istilahnya itu udunan gitu ya, berbondong-bondong mereka ingin tahu gitu, ada apa sih gitu, sehingga yang kewalahan waktu itu adalah pihak hotel, ya tempatnya kan tidak cukup. Ketika ini saya sempat bertanya ya kepada yang di Jawa Tengah, yang di Makassar, yang di Bandung juga, saya tanya, ini nyewa mobil, terus nanti nginepnya di mana? Ah, nggak apa-apa Pak, kami urusan nginep, ini bisa di mobil kok, kami kan hanya tidur di mobil juga cukup katanya. Duh, saya katakan nggak boleh dong, ini lagi COVID itu, nggak apa-apa, kami pokoknya tetap jaga prokes katanya gitu. Nah ini karena apa? Mereka begitu bersemangat gitu ya. Nah ketika kita melihat semangat yang luar biasa ini gitu ya, maka tidak ada alasan bagi kita gitu ya untuk kemudian mundur pada akhirnya. Justru kita akan harus maju bersama-sama karena ini masyarakat ya, orang tua, guru, pengawas, kemudian pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sekarang ini sudah bersama-sama ini, sudah berada dalam satu irama gitu ya. Nah, kalau sudah dalam satu frekuensi seperti ini berarti ya tinggal bergerak bersama-sama. Nah, ini praktik baik yang saya ingin tularkan ke 9 provinsi lain gitu. Jadi kalau kemarin itu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan itu sudah luar biasa, nah kami mengajak nih, ayo 9 provinsi yang lain sama-sama dong sekarang gitu. Nah, sebagai tambahan informasi nih ya Mas Anwar, kepada teman-teman semua, kenapa kok dipilih baru 12 provinsi? Ya, alasannya mungkin sangat klasik ya, kita anggarannya terbatas, kemudian sumber daya kita juga terbatas ya, sumber daya manusia kita gitu. Kita jangan dulu kemaruk gitu ya, kita pilih dulu. Nah, tapi saya melalui kepala-kepala balai dan kantor bahasa yang 30 provinsi, saya tanya, silahkan yang provinsi mana nih yang bersemangat. Nah, kemudian mereka bicaralah dengan dinas-dinas pendidikan gitu ya, dengan pemerintah-pemerintah daerah gitu. Ini ada program nih 2022, siapa yang mau nih? Banyak sekali yang mau. Saya katakan, waduh ini gimana kalau semuanya? Jangan dulu semuanya. Sekarang kita pilih mana yang betul-betul siap gitu. Ya, komunitasnya siap, masyarakat orang tua juga siap, kemudian dinas pendidikan betul-betul siap. Gitu. Karena nanti ada tanggung jawab masing-masing ya, gitu. Dan ini sudah dilakukan betul-betul ya oleh dinas-dinas pendidikan. Mereka berkontribusi luar biasa, mendukung acara luar biasa. Nah, maka ya kita pilihlah waktu kita putuskan, sudah kalau gitu 12 provinsi dulu gitu ya. Kemudian nanti kita tambahkan untuk tahun yang akan datang gitu. Nah, jadi ini cara kami memobilisasi ya masyarakat supaya menyadari betul pentingnya revitalisasi bahasa daerah. Mengapa? Karena memang menarik gitu ya. Jadi pendekatannya berbeda sekali dengan yang sudah dilakukan ya. Misalnya gitu ya, saya kasih contoh. Kita kan punya paket pembelajaran lah, katakan begitu ya Mas Anwar, Bapak Ibu sekalian. Punya paket pembelajaran materi untuk seperti tadi ada bunga ya. Siapa yang mau memilih pidato? Ya silahkan aja dipilih pidato. Mereka akan berlatih pidato, belajar pidato gitu. Siapa yang sukanya misalnya nembang, ya ada yang nembang atau macapat begitu dalam bahasa Jawa gitu.
silakan, itu dipelajari sesuai dengan minatnya. Kemudian yang sukanya nulis cerpen, ya silakan nulis cerpen aja gitu, dia latihan. Nah, jadi ada 7 kan materinya itu, nulis cerpen, pidato, baca puisi gitu, kemudian mendongeng, ada yang nembang, kemudian bahkan ada yang stand up komedi, ya, komedi tunggal gitu. Nah, ini kan sesuatu yang menarik. Nah, karena menarik, orang kan jadi ingin ikut gitu. Nah, yang kita garap ini anak-anak muda gitu. Anak-anak muda ini kan tadi seperti Bunga ya, content creator itu ya, pembuat konten. Ya ini menjadi peluang untuk menambah kontennya gitu ya, dengan cara yang unik gitu. Nah, inilah yang kami lakukan ya, untuk melibatkan sebanyak mungkin orang di dalam kegiatan ini gitu. Bayangkan Mas Anwar ya, jumlah yang kemarin saya terima datanya dari teman-teman di 3 provinsi itu, tadinya saya juga nggak terlalu punya harapan begitu besar gitu ya, jumlah orang yang terlibat. Paling-paling ya mungkin hanya ratusan saja gitu ya orang yang akan ikutan. Ternyata bukan ratusan dan ribuan gitu. Gurunya saja seperti di Jawa Barat itu ada 5.000-an guru yang ikut. Ya. Di Jawa Tengah ada 4.800-an guru. Kemudian di Sulawesi Selatan itu ada 700-an guru ikutan. Ini ternyata di luar dugaan. Saya katakan, loh kenapa guru-guru pada ikut? Oh ini kami ingin ikutan Pak, katanya gitu. Waduh, kalau tidak dicegah ya mereka itu mungkin bisa tumplek itu ke waktu festival Tunas Bahasa Ibunya. Bisa tumplek. Sehingga murid yang terlibat dalam catatan kami itu kemarin sampai 1,2 juta orang. Ya, begitu. Dari 3 provinsi ini. Saking mereka itu merasa tertarik karena ini hal baru gitu ya. Nah, mudah-mudahan kebaruan ini akan menjadi pemicu gitu ya. Orang semakin tertarik. Dan lebih dari itu, jagoan-jagoannya, misalnya sastrawan di kalangan masyarakat Sunda, sastrawan, budayawan, jagoan-jagoan yang di Jawa Tengah, yang di Sulawesi Selatan, itu pada ikutan loh. Kita nggak, kan istilahnya, aduh kalau kita harus bayar mahal nggak bisa lah ya, gitu ya, karena keterbatasan anggaran. Tapi mereka katakan, kami bukan urusan bayaran ini, kami ingin ikutan, gitu. Saya datang di Sulawesi Selatan, ada maestro itu sudah sepuh, beliau mengatakan, oh kami mau ikut Pak, tahun depan kami ikut lagi ya. Waduh, saya katakan luar biasa ini. Nah ini artinya ada magnet ya, di dalam penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu kemarin itu, yang membuat semua orang ingin terlibat, gitu. Dan ini yang saya syukuri, ya. Alhamdulillah, gitu. Ya, terima kasih Pak, sekali lagi. Ini banyak sekali informasi. Terus kalau saya lihat banyak istilahnya pendekatan yang kekinian ya, yang memang sangat digemari kemudian disukai oleh masyarakat gitu ya. Yeah. Selanjutnya nih Pak, kira-kira apa nih tantangan yang dihadapi nih dalam upaya revitalisasi ini Pak? Ya tadi dalam video ya ada satu pernyataan yang paling menjadi tantangan, yaitu masalah sikap bahasa. Ya, ketika sikap bahasa para penuturnya sudah mengatakan, ngapain sih harus belajar bahasa daerah segala macam gitu, nggak keren lah gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka itu sudah punya pikiran nggak keren, maka itulah yang menjadi hambatan paling besar, gitu. Oleh karena itu, yang kami usahakan adalah memberikan keyakinan kepada siapapun, ya, apakah guru, ya. Tadi kan Bu Rizna mengatakan ini karena kecintaan, ya, bukan karena kebetulan. Nah, kemudian orang tua, kemudian para murid, kita berikan keyakinan bahwa dengan berbahasa daerah itu akan semakin keren, ya, begitu. Nah, kenapa bisa keren?
Karena bahasa daerah itu memiliki beberapa fungsi, ya. Ada fungsi pendidikan, ya. Fungsi pendidikan itu kalau misalnya dia bisa berbahasa daerah, ya, maka dia akan jadi multilingual kan, ya, menjadi wibahasawan gitu. Nah, orang yang wibahasawan, ya, itu bisa berpikir jauh lebih cepat, ya. Dia akan berpikir lebih kompleks. Nah, oleh karena itu prestasinya akan bisa lebih baik gitu ya daripada orang yang monolingual, begitu. Nah, jadi ibu-ibu muda, bapak-bapak muda ini jangan khawatir kalau mendidik anaknya dengan menggunakan bahasa ibu, bahasa daerah gitu ya. Nah, riset selalu menunjukkan kalau orang memiliki kemampuan dalam berbagai bahasa itu jauh lebih kompleks berpikirnya ya, dan itu akan lebih berhasil ya dalam mata pelajaran gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa ibu, bahasa daerah juga memiliki fungsi sebagai fungsi kultural ya. Nah, fungsi kultural ini adalah untuk merawat nilai-nilai budaya ya yang ada dalam masyarakat ya. Misalnya peribahasa, nyanyian ya, kemudian petatah petitih gitu ya, mantra-mantra segala macam gitu, itu adalah kultural. Kemudian juga punya fungsi emotif ya, saya menyebutnya ekspresi kita ya, karakter kita itu dibentukkan oleh bahasa ibu, oleh bahasa daerah kita, karakter kita itu. Nah, sementara kita pasti dididik itu dengan karakter yang harapannya baik gitu ya, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada fungsi politik bahasa itu. Gerakan-gerakan politik, misalnya kenapa Bangladesh kok jadi merdeka gitu ya, itu karena bahasa daerahnya tidak diakui oleh Pakistan gitu, kemudian mereka menggunakan itu menjadi gerakan politik, akhirnya merdeka lah gitu ya. Salah satu pemicunya tentu saja. Nah, kemudian ada juga fungsi ekonomi loh ya, bisa berbahasa daerah itu bisa menjadikan fungsi ekonomi. Misalnya ya, kita kasih contoh. Didi Kempot ya, kalau di bahasa di komunitas Jawa, menciptakan lagu-lagu berbahasa Jawa. Itu kan menjadi ladang kehidupan dia. Kemudian Dul Sumbang dalam bahasa Sunda ya. Dia bisa terkenal karena menggunakan bahasa daerah sebagai medianya. Nah, para dalang misalnya juga seperti itu. Nah, siapa tahu nanti seperti tadi Bunga Salsabila menjadikan bahasa ini, ya, bahasa daerah, konten-kontennya itu bisa meledak misalnya gitu ya dengan kreativitasnya gitu ya. Siapa tahu gitu, itu bisa dijadikan uang begitu. Nah, kemudian yang tentu saja perlu kita perhatikan bagaimana ini kita mengemas ini semua secara baik gitu sehingga bukan hanya untuk keperluan-keperluan sesaat, tapi justru untuk supaya bahasa-bahasa daerah itu bisa semakin lestari, itu semakin banyak orang yang menggunakan bahasa itu gitu. Jadi begitu Mas Anwar ya. Jadi tantangannya singkatnya adalah sikap kita nih, pikiran kita gitu ya, gitu. Kalau kita bersikap positif ya maka akan baik gitu. Begitu. Terima kasih Pak. Memang ini istilahnya muncul dari pribadi setiap individu ya. Jadi apabila itu sudah ditumbuhkan, sudah ada di dalam niat gitu, pasti itu akan program ini akan berhasil gitu ya Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Penjelasannya sudah sangat lengkap menurut saya. Selanjutnya nih kepada Ibu Ulfa nih. Untuk Ibu Ulfa sendiri ini ya, kepada Ibu Ulfa ini hampir mirip ya dengan tadi yang saya tanyakan kepada Pak Amin. Apa nih tantangan Ibu sendiri nih di Dinas Pendidikan Daerah nih dalam upaya pelindungan bahasa daerah? Ya, terima kasih Mas Anwar. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Anwar, mohon izin saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Kaban
atas inisiasi program yang dibuat, sudah sangat mendukung dan membuat bahasa daerah itu memiliki tempat yang sangat penting, bukan saja hanya di hati kami di pendidikan, tetapi juga di hati masyarakat, Pak. Mohon izin, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Dan kami berharap sebenarnya program-program yang Bapak lakukan saat ini itu bisa diteruskan untuk tahun-tahun berikutnya, sebab kami memperoleh respon dari masyarakat, khususnya orang tua siswa. Jujur kami sampaikan kepada Bapak dan teman-teman yang ada pada forum ini, bahwa orang tua siswa kami, khususnya masyarakat kami di Kabupaten Goa, memang sungguh sangat haus dengan kegiatan-kegiatan kedaerahan yang sedikit menyentuh persoalan budaya, kemudian menyentuh persoalan penggunaan bahasa daerah, sebab kekhawatiran yang difikirkan oleh Bapak Kepala Badan, itu juga adalah kekhawatiran yang difikirkan oleh kami di Kabupaten Kota. Atas nama pemerintah Kabupaten Goa, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas program yang Bapak sudah laksanakan. Tentunya apa yang terjadi kemarin, khususnya di kegiatan Tunas Bahasa Ibu, jujur kami sampaikan, Pak, banyak orang tua kami yang komplain terkait dengan kegiatan ini. Kenapa kami harus, Dinas Pendidikan harus membatasi peserta yang ikut. Lalu kami harus menjawab bahwa karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kami harus mengutamakan protokol kesehatan. Sehingga kami, banyak orang tua siswa yang datang ke kami menanyakan kenapa harus dibatasi pendaftarannya, kenapa anak kami tidak diikutkan di tingkat satuan pendidikannya, dan kami sudah janjikan kemarin, Pak, bahwa insya Allah Ibu, Bapak, mohon maaf karena kondisi kita seperti saat ini adalah ada COVID, insya Allah di program berikutnya anak Bapak Ibu akan kami ikutkan. Sehingga benar yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi, bahwa sampai mereka ikut ke hotel untuk melaksanakan dan melihat, turut serta melihat kegiatan anak-anaknya, bahkan mereka siap untuk menyewa kamar sendiri, kemudian mereka siap menghadirkan pendamping sendiri untuk anak-anaknya, sehingga nanti tampilnya lebih maksimal. Bukan hanya organisasi profesi, bukan hanya organisasi kepemudaan yang saya sebutkan tadi, malah mereka memang mengundang khusus budayawan, kemudian mengundang khusus sastrawan untuk hadir membimbing dan membina anak-anak mereka, dan kami diminta untuk berkolaborasi. Memang ini semua atas permintaan masyarakat dan permintaan orang tua kami untuk menggandeng banyak pihak dalam melestarikan bahasa daerah, Pak. Mengingat karena kami khususnya di Kabupaten Goa, secara sejarah memang kami cukup memiliki sejarah yang panjang terkait dengan bahasa daerah, dan kami memiliki selain bahasa sastra lisan, juga kami memiliki sastra tertulis lontara, Pak. Sehingga ini dibutuhkan untuk terus dikembangkan, dan alhamdulillah kami mendapat ruang. Terima kasih sekali lagi, support masyarakat kami sangat baik. Tapi ada beberapa tantangan, Pak, yang perlu kami sampaikan kepada kita semua pada forum ini, bahwa salah satu tantangan terbesarnya adalah minimnya tenaga pengajar kami yang memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan jurusan bahasa daerah Makassar. Kemudian fakta yang kedua kami sampaikan adalah bahwa tidak semua guru yang mengajarkan bahasa daerah Makassar adalah penutur bahasa daerah Makassar. Sebab hal ini terjadi, Pak, khusus di sekolah dasar. Kalau di sekolah menengah pertama, kami memiliki 20 orang guru yang memiliki latar belakang bahasa daerah Makassar, tetapi kalau di tingkat sekolah dasar, kami guru bahasa daerah Makassar itu adalah guru kelas mereka. Nah, jadi 419 sekolah dasar yang mengajar bahasa daerah Makassar adalah guru kelas mereka. Dan fakta yang kami temukan bahwa tidak semua adalah penutur bahasa daerah Makassar. Selain itu, Bapak, mohon izin, kami di Kabupaten Goa kekurangan referensi buku teks untuk pengajaran bahasa daerah Makassar, sehingga kami saat ini karena program Bapak di pusat sampai dengan di balai bahasa, sehingga melahirkan yang namanya guru master.
kami sudah memberikan SK dan surat tugas kepada mereka selaku guru master, perwakilan dari pengawas, kemudian guru sekolah dasar dan guru sekolah menengah pertama. Kami bentuk untuk mereka menuliskan sastra-sastra, baik itu dari cerita rakyat yang memang berkembang secara lisan di masyarakat kami, yang kemudian dituliskan untuk dijadikan sebagai bahan belajar. Selain itu, kami dengan adanya program ini, kami tersadar bahwa kami terlalu lama larut dan lupa bahwa ada bahasa daerah kami yang harus kami kembangkan dan lestarikan. Selain itu, mohon izin Bapak, kami sebenarnya terbentur persoalan kurikulum resmi bahasa daerah Makassar karena guru-guru kami khusus untuk di Dapodik itu muatan lokal itu sudah kami masukkan bahasa daerah Makassar, dan kami di Kabupaten Goa di surat edaran telah memutuskan 1 hari di setiap hari Jumat kami menggunakan bahasa daerah Makassar di tingkat satuan pendidikan, dan kami menunjuk bahwa khusus untuk bahasa daerah Makassar sebagai muatan lokal itu berdiri sendiri di 2 jam pelajaran di setiap pekannya, Pak. Jadi ini upaya yang kami lakukan untuk membantu Bapak dan pusat untuk kemudian mengingatkan kami bersama bagaimana merevitalisasi bahasa daerah, khususnya bahasa daerah Makassar yang ada di Kabupaten Goa. Terima kasih sekali lagi Bapak. Wah, terima kasih nih Pak Amin, kebijakannya, programnya sudah berhasil terlihat ya. Mudah-mudahan ini berkesinambungan ya, kemudian dapat diikuti oleh daerah lain gitu ya. Itu yang paling penting ya. Jadi semua daerah juga merasakan apa yang terjadi seperti di Kabupaten Goa ini. Tadi kita juga sudah mendengar ya respon di masyarakat di Kabupaten Goa juga sangat tinggi ya dalam melestarikan bahasa daerah ini. Baik, selanjutnya kami ingin menanyakan kepada Bu Risna nih. Selaku guru bahasa daerah Sunda ya Bu ya. Iya. Tadi sekilas memang sudah disampaikan oleh Ibu bagaimana cara menarik siswa ya. Bisa disampaikan kembali, mungkin ada hal-hal lain yang bisa dijadikan praktik baik Bu dalam menarik minat siswa nih untuk tertarik dalam melestarikan bahasa daerah. Iya betul Pak. Terima kasih Pak. Jadi kalau untuk guru yang pertama itu anak harus suka dulu terhadap gurunya ya Pak ya. Itu faktor penting loh Pak. Ketika mengajar, meskipun pembelajarannya menyenangkan, ketika anak tidak suka terhadap gurunya, itu susah Pak untuk mendekatnya. Jadi kalau saya itu prinsipnya tidak membuat anak memasuki dunia saya, tetapi saya memasuki dunia anak. Jadi saya senang sekali di sewaktu luang ngobrol dengan anak, berbicara, mereka curhat-curhatan gitu Pak. Kadang-kadang di kelas, kalau memang dibutuhkan untuk ngobrol, Pak, saya tidak menyampaikan materi, saya ngobrol saja dengan anak-anak dengan menggunakan bahasa Sunda. Jadi, so kamu mau ngobrol apa gitu ya? Hari ini orang ngobrol naon yuk, ayo Bu, orang ngobrolkan harga minyak misalnya gitu ya. Ngobrol aja Pak. Tapi semua anak diwajibkan menyampaikan gagasannya, usulannya, sarannya atau kritikannya dalam bahasa Sunda. Jadi pada 2 jam pelajaran itu kami ngobrol aja, setelah itu ketawa-ketawa atau nyanyi orang kita terjemahkan yuk lagu yang populer sekarang apa, lagu ini terjemahkan yuk ke bahasa Sunda, kita nyanyikan bersama. Saya terjemahkan ke bahasa Sunda dan mereka enjoy saja nyanyi. Jadi kalau dalam kelas saya itu Pak, kalau kata tetangga kelas itu selalu rame katanya kalau di bahasa Sunda, masa ada anak tatalu nyanyi undak usuk basa gitu. Tidak apa-apa, tidak masalah, karena bagi saya tujuan utama belajar bahasa Sunda itu anak mau berbicara dalam bahasa Sunda. Jadi bukan mengejar target nilai, anak mendapatkan nilai 10, 9 tetapi tidak bisa bicara bahasa Sunda. Itu bagi saya gagal, Pak. Tetapi ketika anak mau berbicara bahasa Sunda, meskipun misalnya dalam nilai ulangannya tidak terlalu tinggi, saya memberikan penghargaan lebih untuk anak-anak yang sehari-hari mau berbicara dalam bahasa Sunda. Jadi kalau saya itu, kalau anak bertanya tentang pelajaran, misalnya lewat WA ya Pak, sering saya meminta anak untuk nelpon atau apa ketika ada kesulitan dalam pembelajaran.
Kalau WA-nya dalam bahasa Indonesia, saya tidak pernah jawab, Pak. Jadi kalau Assalamualaikum, tanya bahasa Indonesia, saya cuma jawab Waalaikumsalam saja. Lama-lama anak ngerti, oh ibu punten tadi teh narosna ku bahasa Indonesia. Nah jadi belajar itu bagi saya bukan hanya di kelas gitu. Jadi ketika kita ngobrol di luar dengan anak, ketika kita memasuki dunia mereka dan berkomunikasi dalam bahasa Sunda, itu termasuk belajar bagi saya. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu bagi saya tidak dibatasi oleh ruang-ruang, oleh sekat-sekat dinding. Tetapi kapanpun anak ingin belajar, saya layani dan saya ajak dan saya berikan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi kadang-kadang sampai malam saya asik aja WA apa, ternyata itu anak yang bertanya gitu. Untuk Bu ini apa sih, saya kesulitan ini begitu. Jadi inovasi-inovasi saya juga sering, yang paling mudah untuk anak itu Pak ternyata nyanyian Pak. Jadi kita membuat syair-syair, lirik-lirik dalam bahasa Sunda dengan nada-nada yang dikenal oleh anak. Ya seperti tadi menerjemahkan lagu yang populer ke dalam bahasa Sunda, terus kita nyanyikan bersama. Atau yang tadi Undak Usuk Basa, saya itu lagam nyanyiannya banyak sekali Pak. Saya sholawat. Jadi abdi miyos Bapak angkat, abdi dongkap Bapak sumping. Itu anak senang sekali itu mukul-mukul meja dengan menyanyikan itu. Nah jadi memang tantangannya lebih besar untuk bahasa daerah ya Pak ya. Saya juga ada kesempatan ini untuk Pak Kaban ya. Mohon ke depannya bahasa Sunda itu bisa tercantum secara eksplisit di struktur kurikulum nasional ya Pak. Karena memang ini penting sekali. Untuk pelestarian budaya itu media yang paling efektif saat ini adalah pembelajaran bahasa daerah di sekolah. Itu saja, Pak. Terima kasih, Bu. Banyak hal baru ya menurut saya. Contoh-contoh yang sudah Ibu berikan tadi, itu juga mudah-mudahan bisa menjadi sumber pengayaan ya ke depan dalam hal program revitalisasi bahasa daerah. Terima kasih, Bu, atas sama-sama, Pak. penjelasannya. Ini sama dengan ke Ibu Krisnawati tadi, saya ke Adik Bunga nih. Kalau untuk Bunga sendiri nih, ini kan mungkin untuk menarik teman-teman sebaya seperti seusia Bunga ini kan agak kira-kira gimana caranya nih? Saya ingin tahu. Silakan Bunga. Iya, terima kasih Bapak. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya adalah seorang content creator yang menggunakan bahasa daerah di dalam konten-konten saya. Dengan membuat dan memposting konten-konten tersebut, saya sangat berharap dapat memotivasi teman-teman semuanya agar bangga menggunakan bahasa daerah. Dan bahkan sampai sekarang saya itu memiliki cita-cita agar bisa menjadi guru bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Seperti itu, Bapak. Siap, makasih Bunga. Kita sekarang masuk ke sesi tanya-jawab ya. Sudah ada 3 pertanyaan yang masuk, akan saya bacakan. Pertanyaan pertama ini dari Indira di Tangerang. Ini ditujukan kepada Ibu Ulfa. Pertanyaannya adalah, apakah revitalisasi bahasa daerah bisa dilakukan dengan mengadakan pembelajaran tambahan di bangku sekolah untuk melestarikan bahasa di daerah tersebut? Saya teruskan ya. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk pertanyaan kedua kepada Pak Amin ini, dari Tiara. Pertanyaannya, apa benar mapel bahasa daerah akan dihapuskan? Lalu upaya apa nih yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dalam meningkatkan kualitas guru bahasa daerah? Berikutnya nih pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga dari Indira Nandini. Ini ditujukan kepada Ibu Risna. Bagaimana nih mematahkan pemikiran masyarakat nih bahwa bahasa daerah itu sudah ketinggalan zaman, khususnya di era milenial saat ini. Padahal bahasa daerah perlu dilestarikan karena merupakan kekayaan budaya bangsa kita.
Silakan untuk yang pertama untuk Ibu Ulfa. Ya, terima kasih Mas Anwar, luar biasa. Ya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang kenapa kami dari Dinas Pendidikan mencoba untuk melakukan langkah pertama melalui pembelajaran disebabkan karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kami di Kabupaten Goa terdapat 18 kecamatan, 9 kecamatan dataran tinggi dan 9 kecamatan dataran rendah. Khusus kecamatan dataran tinggi, penggunaan bahasa ibu dalam hal ini adalah bahasa daerah Makassar itu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam memulai pembelajaran di sekolah, khususnya di tingkat sekolah dasar. Nah, untuk melestarikan bahasa daerah Makassar, kami memulai dari pembelajaran disebabkan karena langkah-langkah ini yang dianggap ampuh untuk bagaimana merevitalisasi bahasa daerah dan memperkenalkan bahwa sejak dini anak-anak kami, khususnya di Kabupaten Goa, bangga menggunakan bahasa daerahnya. Dan rasa bangga itu mereka bawa sampai mereka remaja di tingkat sekolah menengah pertama sampai mereka pada tingkat sekolah menengah atas. Dan kami berharap bukan hanya berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, tapi kami juga berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk membentuk, kami dari Kabupaten Goa ada namanya Goa Kabupaten Pendidikan, Pak. Kami membentuk sentra-sentra edukasi, bukan hanya di tingkat sekolah saja, tetapi juga di tingkat desa, kelurahan, sampai dengan tingkat kecamatan. Dan kami mengajak seluruh stakeholder sekolah untuk turut serta dan menggalang pemerintah setempat dalam melibatkan bagaimana mereka merasa penting dengan adanya sentra-sentra edukasi yang ada di bukan hanya saja di tingkat satuan pendidikan, tapi juga di kelurahan, kemudian di kantor-kantor camat, sehingga ini menjadi tugas kami bersama. Tetapi kami fokus pada memulai melakukan pelestarian bahasa daerah itu dengan di bangku sekolah, kemudian dengan pembelajaran, karena kami berharap dari sanalah mereka menumbuhkan dan menimbulkan rasa bangga itu muncul kepada peserta didik kami, sehingga kemudian rasa bangga sejak dini itu mereka bawa sampai mereka besar, sehingga perasaan mereka memiliki bahasa daerah, perasaan mereka bahwa bahasa ibu mereka dan merupakan bahasa daerah Makassar adalah sesuatu yang memiliki tempat. Jika sudah memiliki tempat, kami yakin dan percaya bahwa mereka akan merasa percaya diri untuk menggunakan bahasa daerahnya dimanapun mereka berada. Saya kira seperti itu, Mas Anwar. Ya, makasih Bu Ulfa. Selanjutnya Pak Amin, silakan Pak. Ya, pertanyaannya bagus sekali ini ya terkait dengan status bahasa daerah, pelajaran bahasa daerah. Tidak benar ya bahwa bahasa daerah itu akan dihapuskan dari kurikulum. Itu sama sekali tidak benar. Ya, karena apa? Justru penelitian-penelitian yang dilakukan oleh tim dari kementerian itu melalui, dulu kan ada Balitbang ya, sekarang menjadi BSKP. Nah, melalui program inovasi, ya, program inovasi itu semacam kajian untuk melihat apakah penggunaan bahasa daerah, bahasa ibu di sekolah itu memberikan hasil lebih baik atau tidak gitu ya. Ternyata hasil kajian dari tim inovasi ini menunjukkan bahwa pembelajaran kalau dilakukan melalui bahasa daerah itu jauh lebih baik hasilnya daripada kalau menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, karena anak-anak di daerah-daerah tertentu itu banyak yang belum bisa mengetahui bahasa Indonesia gitu. Nah, kemudian ya berdasarkan data itu akhirnya BSKP bersepakat nih dengan kami nih, dengan Badan Bahasa. Baik, kalau begitu kita kampanyekan penggunaan bahasa daerah untuk digunakan sebagai bahasa pengantar untuk di kelas-kelas awal gitu, bukan hanya yang kemarin dilakukan di wilayah NTT misalnya sebagai tempat uji coba, tapi akan diperluas ke berbagai tempat sehingga bahasa daerah itu akan dijadikan bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan di kelas-kelas awal gitu.
yang tentu saja yang memungkinkan. Tapi kalau misalnya daerah perkotaan ya, daerah perkotaan orang sudah begitu multilingual ya, sudah begitu heterogen gitu. Nah, nggak bisa menggunakan satu bahasa daerah gitu. Nah, maka itu kalau bahasa pengantarnya sudah bahasa Indonesia, ya pakai saja bahasa Indonesia, nggak ada masalah gitu. Tapi untuk di sekolah atau di wilayah yang bahasa Indonesia itu masih menjadi kesulitan bagi anak-anak, ya gunakan saja bahasa daerah gitu, daerah setempat. Gitu. Jadi tidak benar ya kalau ada yang mengatakan bahasa daerah akan dihapus, itu sama sekali, dan itu sudah menjadi muatan lokal ya. Jadi sah gitu ya sebagai muatan lokal yang dikuatkan di dalam undang-undang Sisdiknas begitu. Nah, bagaimana kalau cara untuk meningkatkan kualitas guru-guru bahasa daerah? Nah, kami bekerja sama gitu ya dengan MGMP, dengan seperti PPBDI juga begitu, membuat pelatihan seperti guru master itu ya. Nah, guru master ini tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman baru ya, cara-cara baru mengajarkan yang lebih kreatif. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Risna, itu kan cara kreatif yang mungkin di tempat lain tidak ditemukan gitu. Nah, sementara untuk yang program melalui revitalisasi bahasa ini, kami bekerja sama dengan para maestro ya, maestro bahasa dan sastra daerah untuk melakukan pelatihan ya tentang cara baru gitu ya, cara yang lebih kreatif gitu, mengajarkan bahasa daerah. Nah, kalau pengajaran itu dilakukan oleh para maestronya, itu orang-orang yang sudah keren, itu sudah hebat, itu terkenal. Nah, ini kan guru-guru juga punya semangat baru. Oh, ternyata saya bisa mencari atau mendapatkan cara-cara yang lebih baik begitu, ya, yang lebih kreatif. Begitu. Terima kasih, Mas Anwar. Ya, makasih Pak Amin. Selanjutnya yang terakhir nih ke Ibu Risna, silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sangat luar biasa ya Bu, Ibu melihat kondisi sekarang. Jadi bagaimana cara mematahkan image bahwa bahasa Sunda itu, bahasa daerah itu ketinggalan zaman ya. Itu Bu bagi saya bukan image Bu, itu kutukan bagi saya. Yang harus terus dilawan ya itu ya kutukan dari orang pemilik bahasanya sendiri itu Pak, yang terus mengatakan bahwa bahasa daerah itu ketinggalan zaman. Sebelum pembelajaran dimulai, saya biasanya mengirim link survei ke anak melalui Google Form ya. Jadi saya ingin tahu latar belakang siswa yang akan saya ajar yang berkaitan dengan bahasa daerah. Jadi ada di sana pertanyaannya, Ibu berasal dari mana, Bapak berasal dari mana, terus Ibu sehari-hari bicara bahasa apa di rumah, Bapak berbicara dengan anak itu bahasa menggunakan apa, kalian di rumah sehari-hari dengan teman menggunakan bahasa apa. Yang sangat mengejutkan Pak, setelah saya analisis hasil survei, setiap angkatan saya itu selalu membuat link survei dulu sebelum mengajar. Yang paling mengejutkan Pak, ternyata mental yang tidak mau memakai bahasa Sunda itu adanya di kalangan generasi, anggap saja generasi kedua ya, generasi orang tua siswa. Jadi kalau misalnya saya generasi pertama begitu ya, masih menggunakan bahasa Sunda. Nah, generasi orang tua siswa itu sudah mamah muda terutama itu sudah malu mengajarkan bahasa Sunda kepada anak-anaknya. Jadi padahal ketika itu latar belakangnya masih keturunan Sunda, bahasa ibu yang dimilikinya bahasa Sunda, tetapi di rumahnya mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak di sekolah ini yang saya ajar merupakan korban dari gengsi orang tuanya. Jadi kalau di sekolah kami para guru masih bisa berupaya untuk membuat anak menggunakan bahasa Sunda, mencintai bahasa Sunda. Nah, kalau mamah-mamah muda ini di luar sasaran kami begitu Pak Kaban. Mungkin ini mungkin juga ada bisa dicari solusi gitu dari Badan Bahasa yang sasarannya kepada ibu-ibu muda gitu. Dulu pernah ada Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat mengadakan lomba ngadongeng khusus Mahmud, kata mamah muda. Kebetulan saya waktu itu daftar sebagai Mahmud waktu itu, belum tua ya.
Jadi sebagai Mahmud saya daftar ikut lomba ngadongeng. Itu responnya luar biasa. Mamah-mamah muda banyak yang ikut menjadi peserta. Mungkin itu salah satu upaya supaya mereka kembali mencintai dan mau belajar menggunakan lagi bahasa Sunda, sehingga mau menurunkan kepada anak-anaknya. Jadi kendala terbesar untuk pengajaran bahasa Sunda di sekolah itu bukan siswanya, tetapi kebiasaan orang tuanya yang tidak mengajarkan bahasa ibunya kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana supaya kita tidak kelihatan jadul? Ya Bu, guru bahasa Sunda itu harus kelihatan pintar. Kalau kita anak berbicara tentang band, kita ngobrol band begitu ya. Anak berbicara tentang apa saja kita ikut, kita harus tahu. Makanya harus banyak membaca. Saya ke anak-anak itu, anak-anak kalau kamu malu berbicara bahasa Sunda, ayo kalian belajar bahasa Inggris. Kamu harus jago bahasa Inggrisnya biar kamu tidak malu mengaku sebagai orang Sunda. Jadi itu saya terapkan ke anak-anak saya, Pak. Anak-anak saya luar biasa, sehari-hari bahasa Inggrisnya lancar, tapi di rumah bahasa Sunda saya gunakan dan komunikasi dengan temannya juga menggunakan bahasa Sunda. Supaya apa? Supaya rasa percaya dirinya tinggi. Jadi kenapa kalian malu berbicara bahasa Sunda? Karena kalian itu merasa banyak kekurangan di bidang-bidang lainnya. Tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa asing lainnya. Akhirnya malu berbicara bahasa Sunda karena kelihatan kampungan. Kalau kita terlihat pintar, tidak akan ada yang mengatakan bahwa kita kampungan. Meskipun kita berbicara dengan bahasa daerah. Itu intinya, jadi rasa percaya diri anak itu harus didongkrak dengan disertai dengan kemampuan-kemampuan lainnya. Terutama yang dianggap paling bergengsi sekarang itu bahasa asing. Nah, dorong anak-anak juga untuk belajar bahasa asing lebih serius dan lebih menguasai supaya tidak malu untuk memakai bahasa daerah. Itu mungkin yang saya terapkan di sekolah. Wah, terima kasih Bu. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan itu apa yang telah Ibu sampaikan tadi itu dapat menjadi perhatian ya dalam upaya menumbuhkan sikap positif nih, terutama di kalangan pasangan-pasangan muda. Karena tadi yang seperti diutarakan oleh Pak Amin ya, bahwa kemampuan multilingual itu justru akan menambah daya kritis setiap manusia gitu ya. Itu akan membuat si siswa itu mungkin berprestasinya akan lebih baik. Terima kasih Bu sekali lagi. Ya, terima kasih. Ini selanjutnya kita ke sesi terakhir nih, yaitu kami meminta pesan penutup dari narasumber yang hadir hari ini. Yang pertama, saya perkenankan Ibu Ulfa, silakan. Terima kasih Mas Anwar. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Goa khususnya dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya di Sulawesi Selatan berharap bahwa kegiatan-kegiatan yang serupa terkait dengan seperti apa melestarikan bahasa daerah terus digaungkan, mengingat bahwa kita semua sama-sama menyadari bahwa ada potensi kepunahan bahasa daerah kita masing-masing, sehingga kami berharap penuh kepada pemerintah pusat, kepada Bapak Kepala Badan untuk menyampaikan inspirasi kami dari pemerintah daerah untuk terus menggaungkan program-program yang bersifat kedaerahan, untuk terus dilakukan pendampingan dalam rangka melestarikan bukan hanya pada persoalan bahasa daerah, tapi kami juga berharap untuk terus didampingi dalam melestarikan penggunaan bahasa Indonesia, meskipun kami paham bahwa dalam Trigatra Bangun Bahasa, kami harus menguasai bahasa asing, mengutamakan bahasa Indonesia, dan melestarikan bahasa daerah. Namun kami berharap penuh, kami tidak bekerja sendiri atas nama pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, tapi terus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dan kami siap untuk melanjutkan program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, dan kami atas nama pemerintah daerah, khususnya di Dinas Pendidikan, mendukung dan mendukung penuh semua program yang dilaksanakan ketika itu berdampak positif dan baik bagi
peserta didik kami dan khususnya bagi masyarakat kami untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Terima kasih dari kami. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah Kabupaten Goa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas inisiasi dan program yang telah dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Berikutnya pada Ibu Risna, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sebagai guru bahasa daerah, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu guru bahasa daerah di seluruh Indonesia, mari kita berinovasi menciptakan iklim pembelajaran untuk membuat anak-anak jatuh cinta kepada bahasa daerah. Karena kalau anak-anak tidak jatuh cinta kepada bahasa daerah, itu akan susah meskipun kita menggunakan berbagai metode untuk mengajar. Jadi yang pertama harus diraih itu hatinya dulu, setelah itu baru kita memberikan ilmu. Anak-anak insya Allah akan menerima kita dengan senang hati, dengan penuh semangat, dan anak-anak tidak akan malu untuk menggunakan bahasa daerah. Dan selanjutnya untuk Pak Kaban, saya mohon mudah-mudahan kami ya dari PPBDI Pak, untuk kedepannya kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tetap dilaksanakan ya Pak ya. Tadi dengan 12 provinsi itu luar biasa perkembangannya, dari 3 ke 12 itu loncatannya luar biasa Pak. Semoga ini terus rutin setiap tahun diadakan, membuat kami merasa diistimewakan setiap tahun. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anwar atas undangannya, kesempatannya kepada Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia untuk berbagi di link ini, di room chat ini. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Bu, sekali lagi semoga sosok Ibu Rista ini dapat menginspirasi semua guru-guru bahasa daerah ya. Selanjutnya kepada adik Bunga nih, apa nih pesan penutupnya yang ingin disampaikan? Silakan Bunga. Pesan dari saya untuk teman-teman semuanya, jangan malu untuk berbahasa daerah. Kalau bukan kita yang melestarikan bahasa daerah ini, lalu siapa lagi? Jangan sampai bahasa daerah ini punah. Dan jangan hanya bangga menggunakan bahasa asing, tapi banggalah juga menggunakan bahasa daerah dan tetap utamakan bahasa Indonesia. Terima kasih atas undangannya. Saya bisa menjadi pembicara di sini. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunga jawabannya. Pesannya sangat menarik ya, Pak, inspiratif juga. Ya. Selanjutnya nih yang terakhir kepada Pak Amin nih, silakan Pak, pesan penutupnya. Ya, terima kasih. Ini acara yang keren sekali ini ya, melibatkan banyak sekali pemangku kepentingan, diwakili ada gurunya, ada siswanya, ada dinas pendidikan gitu ya. Dan semua tadi sudah mengatakan bahwa bahasa daerah itu layak dan pantas serta harus dilestarikan. Karena saya ingin mengulangi, bahasa daerah itu adalah aset. Ketika kita bisa bertutur dalam bahasa daerah, ya, kita menjadi seorang multilingual, maka kita akan bisa berpikir jauh lebih kompleks, lebih hebat gitu. Nah, program revitalisasi bahasa daerah yang digagas oleh kementerian ini bukan program eksklusif, ya, bukan program sendiri-sendiri, tapi ini adalah program bersama, dan mari kita lakukan ini sebagai kegiatan bersama-sama. Karena kalau kita lakukan bersama-sama, hal berat pun akan mudah kita selesaikan begitu. Nah, persoalan bahasa daerah adalah persoalan yang sangat besar. Oleh karena itu, mari kita bergotong royong, kita lakukan secara kreatif di dalam melaksanakan program ini supaya berhasil dengan baik begitu. Terima kasih kepada semuanya, kepada para guru, kepada para siswa, kepada dinas pendidikan di pemerintah daerah, dan juga tentu saja kepada seluruh masyarakat yang mencintai bahasa daerah. Ya, ini adalah pekerjaan besar kita bersama. Terima kasih, Mas Anwar. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak Amin ini juga didengar oleh semua pemangku kepentingan dan menjadi tadi yang disampaikan, yaitu program bersama. Ada upaya kolaborasi, ada gotong royong yang harus kita dukung, harus kita lakukan agar program ini berhasil. Sekali lagi, terima kasih pada para narasumber yang sudah hadir sore hari ini. Terima kasih juga pada juru bahasa isyarat yang sudah bersedia untuk memandu acara ini. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali
sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang sudah mengisi tautan presensi. Kemudian juga sudah mengikuti acara ini melalui aplikasi Zoom. Dan nantinya sertifikat elektronik itu akan dikirimkan ke alamat ponsel yang dicantumkan dalam tautan presensi itu sendiri. Webinar Silaturahmi Merdeka Belajar ini akan diselenggarakan secara berkala setiap hari Kamis. Jadi nantikan webinar ini selanjutnya pada Kamis depan dengan topik yang berbeda dan juga pasti menarik. Ayo kita saksikan terus acara ini, Silaturahmi Merdeka Belajar, untuk mendapatkan informasi-informasi terkini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui YouTube Kemendikbud RI. Jadi jangan lupa juga untuk berlangganan ya. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Indigenous languages are among the most endangered in the world. And with them, world culture and ancestral knowledge systems are at risk of disappearing. The decade aims to guarantee the right of indigenous people to preserve, revitalize, and promote their languages and mainstream linguistic diversity and multilingualism into all sustainable development efforts. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah bahasa daerah kedua terbanyak di dunia. Bahasa daerah itu bermanfaat untuk menunjukkan identitas daerah dan juga mendorong ikatan sosial antara masyarakat yang berasal dari daerah tersebut. Sayangnya, beberapa bahasa daerah sekarang sudah mulai punah karena penuturnya terus berkurang. Padahal bahasa daerah menyimpan nilai-nilai kearifan lokal yang mengajarkan kita tentang kebijaksanaan, persahabatan, juga cinta kasih kepada sesama manusia, dan lebih pentingnya lagi, alam. Menurut saya, bahasa daerah adalah kekayaan yang luar biasa. Dan kita Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah. Dalam situasi dunia yang global dan saling terhubung seperti saat ini, peran dari bahasa daerah dan multibahasa saling melengkapi. Bahasa daerah memiliki kekayaan yang sangat tinggi di berbagai bidang yang sesuai dengan keunikannya. Oleh karena itu, upaya revitalisasi bahasa daerah adalah sangat strategis dan sangat penting. Ada 7 unsur kebudayaan secara universal. Salah satunya adalah bahasa. Bahasa adalah inti dari kebudayaan karena informasi di dalam kebudayaan tidak bisa disampaikan dari generasi ke generasi secara utuh jika tidak menggunakan bahasa aslinya. Hilangnya bahasa daerah, hilangnya kepercayaan diri, identitas, kebanggaan menjadi diri, hilangnya juga pengetahuan tentang obat tradisional, pengetahuan tentang bagaimana mengelola dan menjaga lingkungan, berdoa kepada dewa, berdoa kepada Tuhan. Bahasa merupakan komponen terpenting untuk berkomunikasi, tapi lebih dari itu bahasa juga menunjukkan peradaban dan budaya serta tradisi. Provinsi Selatan memiliki bahasa-bahasa yang sangat banyak, sehingga kehilangan bahasa daerah adalah kehilangan jati diri kita sebagai anggota dari suku bangsa tersebut. Bahasa, aksara, dan sastra Bali sebagai warisan budaya para leluhur dan lelangit Bali hingga kini masih hidup dan berkembang, menyertai berbagai tatanan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal masyarakat Bali. We must ensure that digital technology support the use and preservation of these languages and linguistic diversity. Kanggo sing biasa nonton aku pasti wis ngerti ya nek misalnya aku ki kerep gawe sesuatu nganggo basa daerah, basa Jawa. Hal iki terus tak lakoni mulai biyen nganti saiki ya supaya ngebuktikan nek misalnya basa daerah iku ya iso dadi keren. Dadi ya titik-titik ngwalik persepsi masyarakat luas sing ya wis duwe pemikiran nek misalnya berbau-bau kedaerahan, selalu saja ya iku identik karo yo desa katrok. Nah, iki diwalik menjadi sesuatu sing keren ngono lho, sing membanggakan. Nah, itu dia teman-teman, kita sebagai generasi muda harus percaya diri dalam menggunakan bahasa daerah. Karena ya bahasa daerah itu adalah akar rumput dari budaya yang kita miliki. Jika kita memegang teguh itu akan keren sekali. Yang Sunda ya kental Sundanya, yang Jawa, Minahasa, Banjar, Batak dan lain-lain, bahasa daerah kita pegang teguh dan kita semua dipersatukan dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wah. Beragamnya bahasa daerah menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Kesadaran inilah yang perlu kita rawat dan lestarikan, sekaligus sebagai benteng iling-iling
agar kita tak lupa dari mana kita berasal. Oleh karena itu, kita semua perlu melindungi dan melestarikan bahasa daerah, yang salah satunya adalah melalui cerita rakyat. Tidak lupa saya ingin mengajak adik-adik pelajar untuk tetap bersemangat untuk menggunakan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa daerah. Jadi tentu saja sebagai orang tua kita punya kewajiban untuk mewariskannya kepada anak-anak kita, kepada generasi muda, agar mereka nanti bisa tumbuh menjadi generasi yang merasa punya kewajiban untuk turut merawat dan melestarikannya. Bahasa daerah mesti diberi ruang di sekolah-sekolah, dan para penutur lokal bisa membantu guru untuk mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anak di sekolah. Menurut saya penting sekali bahasa ibu itu diperkenalkan sedari dini untuk anak-anak kita dan untuk generasi di masa yang akan datang. Dan semoga generasi sekarang pun akan mengenal bahasa ibunya dengan kuat, sehingga kita semakin tahu itu tadi akar kita dan juga perasaan kita semakin mendalam dengan bahasa yang kita kuasai. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Sulawesi Selatan dalam melestarikan bahasa daerah adalah dengan menjadikannya sebagai mata pelajaran yang wajib yang diajarkan pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah melalui peraturan gubernur. Dados generasi 6 kedampingan ginakan basa daerah amargi saged nyaosi pirsa menawi Indonesia kagungan budaya ingkang kathah. Kanthi basa Jawi kula langkung hormati dumateng piyantun ingkang langkung sepuh. Kita harus memiliki dan menjaga warna perbedaan yang sekali lagi berbeda-beda, namun terikat dalam satu rajutan satu negara kesatuan Republik Indonesia. Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great honor to join you virtually in Indonesia on the occasion of International Mother Language Day. I thank the Language Development and Fostering Agency for taking the initiative to organize this event on safeguarding local languages. And I wish you an excellent event today and a happy Mother Language Day celebration. Abdi orang Sunda asli, ayo anak muda Indonesia, jangan malu untuk menggunakan bahasa daerah kalian. Jangan sampai bahasa daerah kita punah. Ayo kita dukung revitalisasi bahasa daerah. Selamat Hari Bahasa Ibu di tanggal 21 Februari dan saya himbau kepada generasi muda untuk bisa menguasai bahasa daerahnya masing-masing. Revitalisasi bahasa daerah yang digagas oleh Kemendikbudristek ini menurut saya sudah tepat untuk menjadi platform pelestarian bahasa daerah. Jadi mari kita sama-sama dukung pelaksanaan pelestarian bahasa daerah yang juga menjadi bahasa ibu kita. Bahasa daerah merupakan ciri, kepribadian, karakter, serta kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Maka dari itu, mari lestarikan bahasa daerah khususnya bagi generasi muda, karena di tangan kitalah bahasa daerah bisa bertahan dan semakin jaya. Program ini sangat efektif dalam upaya melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Saya berharap program ini terus berlangsung dan berkesinambungan demi lestarinya bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Selamat Hari Bahasa Ibu Internasional. Mari kita terus bersama-sama mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah. Bagi kita, bangsa Indonesia yang menjunjung slogan Bhinneka Tunggal Ika, karenanya sangat penting bagi kita untuk menjaga keberagaman bahasa daerah. Oleh karena itu, saya sangat mendukung Kemendikbudristek, yaitu revitalisasi bahasa daerah ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Mari kita jaga kelestarian bahasa daerah kita, masing-masing tetap lestari, jangan sampai punah. Selamat memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional tahun 2022. Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh elemen masyarakat NTT siap melindungi dan melestarikan ke-72 bahasa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkolaborasi mendukung revitalisasi bahasa daerah untuk melestarikan corak keragaman yang indah dan memajukan Jabar Juara menuju Indonesia Juara. Selamat memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Jangan sampai kita kehilangan warisan kekayaan yang berharga ini. Olehnya itu, mari kita terus mendukung agar bahasa ibu ini
akan menjadi bahasa kearifan lokal dan karakter Indonesia yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Dan tentu keberagaman ini menjadi modal dasar dan momentum untuk mempersatukan bangsa. Sekali lagi selamat untuk Badan Bahasa dan sekali lagi selamat untuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Ayo, generasi muda, terus lestarikan dan bangga menggunakan bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan Indonesia. Ayo, utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Selamat atas program ini, dan pasti program ini akan sangat bermanfaat besar bagi dunia karena keragaman bahasa kita adalah nomor 2 di dunia. Kami di Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO siap mendukung program ini. Mari bersama kita lestarikan bahasa daerah. Sama-sama Bu Ulfa, ya terima kasih. Bunga. Iya, sama-sama Pak. Izin.